Shalom saudara-saudara sekalian. Kembali Tuhan menyapa kita, kembali Tuhan menjumpai kita melalui kebenaran firman-Nya. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan demikian, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudaraku, ayat ini begitu tegas mengatakan kepada kita bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Itu artinya bahwa hidup kita hanya satu kali saja di bumi ini. Kalau kita ditetapkan mati satu kali, berarti kita punya hidup satu kali di bumi ini. Nah, itu sebabnya ya, hidup kita yang kita hidupi sekarang ini adalah satu-satunya kehidupan, satu-satunya peluang, satu-satunya kesempatan bagi kita mau mendapatkan hidup kekal atau tidak. Inilah kesempatan bagi kita untuk menentukan nasib kekal kita. Ya, mau hidup kekal di sorga atau kematian kekal di neraka. Nah, saya mengajak kita untuk memilih hidup kekal di sorga. Nah, saudaraku, betapa berharganya hidup ini, betapa mahalnya hidup ini. Oleh karena itu, hidup kita ini harus kita hargai. Kalau Tuhan masih beri kita hidup, kalau umur masih ditambahkan Tuhan kepada kita satu hari ini, pada hari ini saudaraku, itu adalah kesempatan juga, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita memperbaiki diri, memacu diri untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Kita terus bertumbuh, bisa berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghargai hidup kita. Firman Tuhan tadi begitu tegas berkata, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Itu juga berarti bahwa hidup kita hanya satu kali. Ya, bahwa hidup kita yang satu kali ini pasti akan berhenti. Kita hidup di dalam waktu kita ini akan ada akhirnya. Detik atau detak jam hidup kita ini akan ada ujungnya. Satu kali pasti berhenti. Ketika kita berulang tahun, saudaraku, kita bergembira, tapi di sisi lain kita harus ingat bahwa waktu kita semakin berkurang di bumi ini. Ya, boleh kita katakan manusia ini tragis sebenarnya hidupnya. Kenapa saya katakan tragis? Manusia lahir diberikan selamat, manusia lahir diselamatin, yang kemudian akan ditangisin, saudaraku. Itu saja hidup manusia, lahir untuk kemudian mati. Tragis bukan? Tetapi tidak menjadi tragis ketika kita mengisi hidup kita dengan benar. Ketika hidup kita yang kita hidupi sekarang ini, kita hidupi mengabdi kepada Tuhan, saudaraku. Lalu kita akan mati bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi tragis. Oleh karena itu disingkatnya umur kita atau terbatasnya umur kita di bumi ini, saudaraku. Mari kita menantikan Tuhan saja. Apalagi yang mau kita nantikan? Pasti Tuhan sudah memberkati kita kok. Tuhan memberikan kita banyak. Ataupun Tuhan belum memberikan kita banyak. Tapi tidak masalah. Biarlah penantian kita hanya Tuhan saja. Karena memang pengharapan terbesar orang Kristen adalah menantikan Tuhan. Bahwa satu kali dia datang, bahwa itulah kerinduan kita. Dia datang menjemput kita, saudaraku. Itu sebenarnya konsep kekristenan. Seorang raja dalam Alkitab bernama Hizkia. Ya, Tuhan beri dia kesempatan untuk 15 kali lagi bisa merayakan hari ulang tahunnya. Karena Tuhan perpanjang usianya 15 tahun. Tapi 15 tahun yang Tuhan berikan kepadanya tidak dimanfaatkannya dengan baik. Hizkia tidak tahu berterima kasih, tidak mengisi hidupnya dengan baik. 15 tahun yang Tuhan berikan, ia menjadi angkuh. Bahkan dia mengulangi kesalahan yang sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kematian itu pasti, dan Ibrani pasal 9 ayat 27 tadi berkata, manusia ditetapkan untuk mati satu kali, kemudian dihakimi. Nah, saudaraku, dihakimi ini membuat kita, ya dalam tanda petik saya berkata, ngeri, saudaraku. Kenapa? Ini menggentarkan, karena kita akan dihakimi, kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban akan atas hidup kita sekarang ini, ya enggak usah, buat apa serius juga bertuhan. Toh juga tidak diminta pertanggungjawaban kok. Bisa begitu kita berargumentasi, tapi Alkitab berkata bahwa kita diminta pertanggungjawaban. Ini serius, saudaraku. Ada penghukuman. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita, makin mengerti untuk merenungkan betapa berharganya hidup ini. Betapa berharganya waktu kita yang kita hidupi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.